guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang expert system atau sistem pakar. Jadi sistem pakar itu merupakan sebuah program komputer di mana programnya ini sangat cerdas ya, dan programnya ini menggunakan dua komponen yang sangat penting, yaitu knowledge base dan interference engine untuk memecahkan masalah, di mana masalahnya ini bukan masalah yang biasa, namun masalah yang lumayan sulit atau cukup sulit, sehingga membutuhkan keahlian manusia yaitu para pakar untuk menemukan solusinya. Nah, jadi singkatnya ialah sistem pakar adalah sebuah program komputer yang ingin meniru seorang pakar, di mana pakar itu kan merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan yang superior, ya kan? Artinya sangat ahli. Nah, di sini sistem pakar ingin mempunyai kemampuan superior juga melalui program-program yang dibuat. Kalau pakarnya itu berupa manusia, artinya human expert, dia dalam memecahkan masalah akan menggunakan long-term memory dan short-term memory. Jadi long-term memory adalah memori yang sudah tertanam di alam bawah sadar manusia itu sendiri. Kalau short-term memory ini adalah memori yang masih aktif di otaknya. Jadi short-term memory ini bisa saja hilang kalau misalnya nggak diasah. Sedangkan kalau long-term memory dia akan tetap ada di alam bawah sadarnya. Nah, jadi dengan menggunakan dua memori ini, seseorang dapat melakukan reasoning atau bernalar ya, bernalar untuk menemukan jawabannya. Nah, itu adalah proses kalau manusia memecahkan sebuah masalah. Kalau sebuah sistem dalam memecahkan masalah, dia akan menggunakan knowledge base. Di sini adalah database yang berisi informasi-informasi. Kemudian menggunakan working memory. Lalu dengan kedua komponen ini, interference engine akan melakukan penalaran. Jadi ini adalah mesin untuk menguji menggunakan logika-logika supaya bisa menghasilkan si kesimpulannya. Nah, itu adalah expert system. Di sini kita bisa melihat terdapat perbandingan antara pakar dan sistem pakar. Kalau pakar dia bekerja pada hari kerja, kalau sistem pakar setiap saat. Kalau pakar hanya terdiri dari letak tertentu saja, karena kan manusia kalau ada di kota A, dia tidak mungkin ada di kota B dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi hanya tertentu saja. Kalau sistem pakar dia bisa di mana saja karena bisa diduplikat. Kemudian pakar itu tidak dapat digantikan. Jadi kalau misalnya seseorang itu tidak ada, maka keamanannya itu tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Sedangkan kalau sistem pakar itu dapat diganti. Nah, kalau misalnya pakar itu dapat habis karena seseorang itu bisa saja dia telah tiada atau dia lupa ingatan gitu ya. Jadi ingatannya itu terjadi amnesia gitu. Sehingga kemampuan kepakarannya itu bisa habis. Sedangkan kalau sistem pakar itu tidak ya, karena dia akan ditanam dalam sebuah program yang bisa diduplikat. Nah, kemudian performansi dari seorang pakar itu variabel, tergantung kepada suasana hatinya gitu ya. Kalau misalnya dia lagi senang, pasti performansi dan kecepatannya itu akan melambung tinggi. Tapi kalau misalnya dia lagi stres, maka bisa saja dia akan merendah. Sedangkan kalau sistem pakar dia akan konsisten karena ini merupakan sebuah sistem program komputer. Kemudian biayanya kalau pakar itu cenderung tinggi ya. Sedangkan kalau sistem pakar itu terjangkau ya kan? Karena kalau misalnya pakar itu adalah berupa manusia, kalau sistem pakar merupakan sebuah program yang bisa di copy paste sehingga biayanya itu bisa terjangkau. Nah, jadi ada banyak sekali keuntungan jika kita menggunakan sistem pakar. Nah, seperti yang telah kita pelajari bahwa sistem pakar itu mempunyai dua komponen yang sangat penting, yaitu knowledge base dan interference engine. Ada juga sih komponen lainnya, tetapi dua komponen ini adalah dua komponen yang sangat-sangat penting dalam sistem pakar. Knowledge base adalah database yang akan menyimpan informasi dan aturan-aturannya tentang subjek tertentu. Jadi, di dalam knowledge base itu terdapat kumpulan objek dan atributnya. Contohnya seperti ini, ada objek dog, lalu ada atributnya yaitu dia adalah mamal, tinggal di darat, dan lain-lain gitu ya. Jadi knowledge base adalah sebuah database yang berisi fakta-fakta atau informasi-informasi. Sedangkan kalau interference engine itu dapat dikatakan sebagai prosesor dalam sistem pakar. Jadi interference engine akan melakukan proses berpikir gitu. Seperti yang telah kita pelajari bahwa knowledge base itu kan merupakan kumpulan dari objek dan atribut. Nah, nanti interference engine akan menggunakan informasi yang didapat oleh user, kemudian memanfaatkan
memanfaatkan informasi dari knowledge base, yaitu berupa objek dan atribut, untuk membuat kesimpulannya. Dalam inference engine terdapat dua penalaran, ada penalaran maju, ada penalaran mundur. Kalau penalaran maju atau forward chaining itu akan menggunakan fakta-fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenarannya. Jadi dia akan dimulai dari if ya. Kalau kita lihat gambarnya itu seperti ini. Di sini terdapat keadaan awal, di mana keadaan awal ini beserta fakta-faktanya, lalu akan dilakukan proses pencarian informasi dan membuat keputusan, lalu dihasilkanlah tujuan-tujuannya ya. Di sini bisa kalian baca bagaimanakah contohnya. Kalau penalaran mundur, dia akan mengambil keputusan dulu atau menebak-nebak keputusan atau kesimpulannya, lalu mencocokkan dengan fakta yang ada. Artinya dia akan dimulai dari then terlebih dahulu. Prosesnya akan dimulai dari tujuan, lalu tujuan ini akan dilakukan uji coba dan akan menghasilkan keadaan-keadaan awal. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan lihat cara sistem pakar itu bekerja ya, teman-teman. Di sini terdapat dua komponen yang sangat penting dalam sistem pakar, yaitu inference engine dan knowledge base ya. Ini adalah dua komponen yang penting. Lalu ada juga komponen tambahan berupa user interface dan development engine. Ya, kita akan bahas satu persatu. Panah-panah yang ada di sini itu warna-warnanya mengandung arti ya, teman-teman. Kalau yang biru berupa instruksi dan informasi, kalau yang hijau berupa solusi, dan kalau yang hitam adalah pengetahuannya. Pertama-tama, user atau pemakai akan memberikan instruksi atau informasi kayak berupa pertanyaan-pertanyaan ke sistem pakar ya, teman-teman. Nah, dalam memberikan informasi tersebut, dia akan menggunakan user interface. Jadi, user interface dirancang supaya user itu bisa berkomunikasi dengan sistem pakarnya. Nah, di sini informasinya masuk ya menggunakan panah yang berwarna biru ini. Kemudian, dia akan diproses oleh inference engine. Nah, inference engine dalam memproses instruksi dari user akan membutuhkan knowledge base ya, teman-teman. Jadi, knowledge base ini kan telah kita ketahui bahwa dia merupakan database yang berisi informasi dan isinya itu berupa kumpulan dari objek dan atribut ya, teman-teman. Nanti fakta-fakta atau informasi yang dari knowledge base akan dikirim ke inference engine supaya bisa menyelesaikan atau membuat kesimpulannya. Knowledge base itu sendiri dapat dibangun dari dua hal. Ada problem domain, jadi sebuah masalahnya ya, yang ada dari development engine ya, teman-teman. Jadi, apa sih development engine itu? Development engine adalah sebuah alat ya untuk membuat sistem pakar. Jadi, alatnya itu akan diprogram oleh pakarnya itu sendiri. Jadi, di sini terdapat pakar-pakar dan engineer ya, teman-teman. Nah, jadi di sini manusia-manusia ini yang hebat akan memberikan instruksi ya ke development engine, di mana development engine itu dapat berupa bahasa pemrograman ataupun berupa sel-sel dalam sistem pakar. Kemudian algoritma yang telah dituangkan menggunakan development engine akan diletakkan ke inference engine maupun ke knowledge base untuk disimpan ya, teman-teman. Terus development engine ini akan memberikan pengetahuan juga kepada para pakar dan juga engineer-nya. Kalau misalnya proses penalaran dalam inference engine telah selesai, maka dia akan membuat kesimpulan yang akan dikirimkan ke user kembali dengan menggunakan user face ya. Dan kesimpulannya itu berupa penjelasan atas pertanyaan yang telah disampaikan user sebelumnya dan juga penjelasan atas penyelesaian masalahnya. Seperti itulah cara sistem pakar bekerja. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Wassalamualaikum.